Ya, Vatikan itu lubang kunci. Lubang kunci apa? Kunci sorga. Jadi kalau kamu ke sana, kamu masuk sorga. Karena kamu sudah ada di lubang kuncinya sorga. Ini di dalam. Dan disentuh kakinya. Dicium, lalu berdoa kepadanya. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk musinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Sekarang kita ke poin kedua, mengapa Vatikan menjadi kota suci. Codex Vaticanus Wikipedia. Oke. Ya, Codex Vaticanus Wikipedia. Itu. Codex Vaticanus Wikipedia. Karena di Vatikan itu kota tempat di mana pelan-pelan. Muslimin wal muslimiyah rahimakumullah, saudaraku sayang, para pemirsa Hagia Sophia Channel. Kenapa Vatikan jadi suci? Pertama, ada ibadah yang harus dihormati oleh umat Islam, harus dihormati. Ya, oke ya, sudah ya. Vis a vis, ya, kota yang setara dengan Yerusalem. Di sana orang beribadah. Apa? Sentuh, cium, berdoa, meminta. Ya, sudah. Lalu yang kedua, kenapa di situ suci? Karena di Vatikan itu terjadi di zaman dulu-dulu penulisan scripture, penulisan lembaran-lembaran suci dari kitab suci Perjanjian Lama dan salinan-salinan kitab-kitab tua. Namanya Codex Vaticanus. Itu di antara abad kedua sampai abad keempat. Sekali lagi, antara abad kedua sampai abad keempat. Namanya Codex Vaticanus. Bagaimana nggak suci? Orang di situ tempatnya diselesaikan, disusun. Sekali lagi ya. Kota Vatikan tempat disusunnya kitab-kitab suci saudara-saudara Kristen dan Katolik. Yang disebut sebagai kitabnya itu namanya Codex Vaticanus. Tua sekali. Paragraf kedua di blog. Oh benar, the manuscript. Oke, paragraf kedua. Benar, Sukran Ustaz Arin. Naskah tersebut diketahui oleh para sarjana barat sebagai hasil korespondensi antara Erasmus dan prefek perpustakaan Vatikan. Bagian-bagian kodeks disusun oleh beberapa pakar, tetapi banyak kesalahan dibuat selama proses ini. Hubungan kodeks itu dengan Vulgata Latin dan nilai yang ditempatkan Jerome di dalamnya tidak jelas. Pada abad ke-19, transkripsi kodeks lengkap diselesaikan. Pada saat itulah para sarjana menjadi lebih akrab dengan teks dan perbedaannya dari Textus Receptus. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Arin. Pemirsa di screenshot. Maaf, minta tolong kayak nama di screenshot. Dengan segala kerendahan hati di screenshot. Naskah tersebut diketahui oleh para sarjana barat sebagai hasil korespondensi. Maaf ya, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kita hanya baca saja. Kitab-kitab itu, kitab suci itu hasil korespondensi. Baca. Di blog Ustaz Arif.
Biar kayak nama tidak dibilang menghujat. Kitab tersebut di atas. Naskah tersebut diketahui oleh para sarjana barat sebagai hasil korespondensi antara Erasmus yang mencetak itu, namanya Erasmus van Rotterdam. Erasmus van Rotterdam, orang Belanda, yang berkorespondensi dengan perpustakaan Vatikan. Sekali lagi, Erasmus van Rotterdam dari negeri Belanda yang cetak itu berkorespondensi dengan perpustakaan Vatikan. Itulah kitabnya, saudaraku sayang, Kristen dan Katolik. Itu hasil korespondensi. Jangan marah ya. Baik ya. Oke, di bawahnya lagi ya. Ya. Pas di bawahnya tuh di baris ketiga. Bagian-bagian kodeks disusun oleh beberapa pakar, tetapi banyak kesalahan. Ya. Banyak kesalahannya. Banyak ya. Oke. Lalu di baris berikutnya, ya, pada abad ke-19, transkripsinya baru lengkap diselesaikan. Jadi, kalau saudaraku sayang, Kristen Katolik, tanya, Al-Quran baru ada, kita duluan. Kitab sucinya kita duluan. Ya. Ya. Orang Muslim itu baru ada abad ke-6. Kitab Anda baru selesai abad ke-19. Ya, sekarang kitab Anda baru selesai abad ke-19. Jangan sampai ada penghujatan ya. Dilihat ya di situ ya. Ini tidak menghujat, tidak banding-banding. Ya, itulah sebabnya Vatikan kota suci. Karena di situ disusun dan dicetak serta ditulis di copywriter penyalin-penyalin yang luar biasa di kota Vatikan untuk menyusun satu kitab yang diberi nama Codex Vaticanus. Demikian ya. Di blok lagi terus di screenshot Ustaz Arif. Ya, gitu ya. Syukran. Screenshot pemirsa ya. Jangan pakai ntar saya dibilang penghujat. Oke ya. Sekarang Codex Vaticanus wikinya diganti Orthodox Wiki. Oke. Pemirsa di screenshot ya, ini carinya ya. Codex Vaticanus Orthodox Wiki itu lihatin di sampingnya ada lambang logonya itu salib. Ini bukan dari siapa-siapa, tapi lembaga gereja. Sudah Orthodox Wiki. Ya. Oke, Vaticanus lengkap. Oke. Sebentar, mari kita lihat. Mari kita lihat di paragraf berapa. Sebentar. Itu ada the manuscript contains mysterious double dots. Ada. The manuscript contains, ya. Itu 2 paragraf terakhir itu diblok, dibawa ke Google Translate. Ustazah Niru minta tolong, kayak nama minta maaf. Tolong dibacakan. Sebentar. Manuskrip tersebut berisi titik ganda misterius, disebut umlauts, di pinggir perjanjian baru, yang tampaknya menandai tempat-tempat ketidakpastian tekstual. Ada 795 di antaranya dalam teks dan sekitar 40 lainnya tidak pasti. Tanggal penandaan ini diperdebatkan di antara para sarjana dan dibahas dalam tautan di bawah ini. Pada halaman 1512 di sebelah Ibrani 1 nomor 3, teks itu berisi catatan pinggir yang menarik. Bodoh dan bajingan, tidak bisakah kamu membiarkan bacaan lama dan tidak mengubahnya? Yang menunjukkan bahwa penyalinan dan tidak akurat, baik disengaja maupun tidak, adalah masalah yang diketahui dalam skriptoria. Syukran Ustaz Aren. Pemirsa di screenshot. Ya, sudah jelas urutannya tadi dari mulai Via Turino, di sana, Roma. Lalu kita ke Santo Petrus Basilik. Lalu kita ke Vatikan. Kenapa Vatikan suci? Karena ada peribadahan yang harus kita hormati sebagai umat Muslim di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi. Yang kedua, karena di situ disusun kitab itu.
namanya Kodeks Sinaiticus yang baru selesai di abad ke-19. Dan di situ bilang tadi masih banyak kesalahan-kesalahan, penyalinan. Dan itu adalah hasil dari hubungan antara Erasmus van Rotterdam dengan perpustakaan suci Vatikan, tahta suci Vatikan. Ya, yang kami orang Muslim di Republik Indonesia ini hormat. Ya, lalu di dalam kodeks itu, manuskrip itu, ya, itu ada yang namanya umlauts. Umlauts itu tanda catatan pinggir. Sekali lagi, umlauts itu adalah tanda side note, catatan pinggir. Dan dari 795, 40-nya tidak pasti. Ya, baik ya. Lalu di bawahnya pada halaman 1512, di dalam penulisan kitab Ibrani Perjanjian Baru, saudara-saudara kita yang kita hormati, kita sayangi di Republik Indonesia ini, Ibrani pasal 1 ayat 3, itu ada catatan di pinggir, apa? Bodoh dan bajingan, tidak bisakah kamu membiarkan bacaan lama dan tidak mengubah. Yang menunjukkan bahwa penyalinan yang tidak akurat, baik disengaja, tapi ada yang sengaja untuk mengubah-ubahnya. Ya, kitab suci, saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik ya. Yang tulis siapa? Ini sejarah, saksi sejarah ya. Ditulisnya apa? Bodoh dan bajingan. Saya suka itu karena ada bahasa. Nanti kita lihat bahasa ininya ya. Mau? Kita lihat manuskrip aslinya. Ya. Ada perubahan. Ya, baik. Ketiknya gini. Pemirsa di screenshot dulu dong. Pemirsa screenshot ya. 1, 2, 3. Screenshot pas. Oke. Baik. Sekarang kita lihat ininya apa? Manuskripnya. Vatikanus spasi Ustazi, kan? Pakai C, Vatikanus. Oke, sekarang spasi KNAVE, nave, KNAVE, sekarang spasi full, FAOOL, FOOL, full. Oke, spasi N AMD KNAVE. Ya. KNAVE, bukan KNAVE, KNAVE. Oke, full and nave. Oke. Oke, sekarang spasi PAG. Spasi 1512. Spasi HEB. Hebrew maksudnya. HEB. Tapi jangan ditulis itu HB ya. Spasi 1, spasi 3, spasi SCRIPD, script SCRIPD. Enter. Nanti cari script.com. Oke, klik itu paling atas. Supran. Pemirsa di screenshot supaya tahu halaman webnya. Ini dia. Jadi bukan fitnah, yang bukan penghujatan. Ya, bukan. Ya, itu ada alamat penelitian itu. HTTPW itu di bawah Kodeks Vatikanus Grace 1209 B03 Text Critical Complaint HTTPW user Uni Bremen. Bremen nih rupanya. Ya. Ini kritik teks. Ini. Lihatin tuh, dicoret-coret, dirubah-rubah. Ini teks suci. Sejak abad ke-5 sudah dirubah-rubah. Sudah dicoret-coret itu. Ya. Baik. Ustaznya bisa digedein nggak? Saya bacain ininya. Huruf Greek-nya. Itu yang ada tuh di bawah full NF. Digedein. Saya mau baca itu. Baik, syukran. Syukran Ustazi. Pemirsa tolong didengar ya. Amatestate kai kake. Koma, sekali lagi. Amatestate kai kake, koma. Aveston palaion, koma. Un metafoiei. Sekali lagi.
Amastetate kaikake koma aveston palaion koma un metafoiei. Artinya apa? Bodoh, bajingan. Jangan rubah-rubah ini ayat. Tinggalkan saja. Full and name, bodoh dan bajingan. Can you live? Dapatkah kamu tinggalkan saja? Di old reading, tulisan lama, alone, tinggalkan, jangan diganggu. And not alter it, jangan ubah itu. Demikian. Vatikan, kota kudus. Dan ini terjadi di dalam kota kudus ya. Kita umat Islam harus hormat ya. Harus hormat dong. Jangan dihujat, nggak boleh ya. Nggak boleh dihina-hina, nggak boleh diserang. Kan? Baik. Nah, bagian-bagian mana? Kita mulai ya Ustazah ya. Kita mulai ya. Ustazah ya, bagian-bagian mana? Yuk kita mulai yuk. Pembuktiannya yuk. Yuk. Ustaz Arin siap? Ustaz Arin siap ya? Kita begini, pemirsa yang budiman, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita main di dua tempat untuk tidak menghujat dan tidak menghina menistakan yang melanggar undang-undang. Nggak boleh. Ya, kajian harus tetap berada di rel akademis. Baik, kita main di dua. Kita buka dua. Pemirsa ikutin ya caranya Ustadz Arin ya. Kita buka dua Google kosong, dua Windows. Yang pertama Sabda, yang kedua Greek Bible. Sekali lagi, yang pertama itu Sabda, yang kedua itu Greek Bible. Kita buka, kita main di dua ini. Oke ya, sudah ya? Nah, syukron Ustadz. Nah, pemirsa bikin kayak Ustadz Arin gini bisa nggak? Ya, siap ya? Tarik nafas pemirsa. Baik. Saya masih punya tadi lihat namanya Amatestate kaikake Aveston palaion me meta oye. Sekali lagi, jangan diedit ya, ini omongan saya ya. Amatestate kaikake Aveston palaion me metapoiei. Oke ya, itu kita lihat apakah betul ini terjadi. Baik, yang pertama adalah Matius 6:13. Matius di Sabda, Ustaz Afwan. Di Sabda dulu. Pemirsa ikuti bicara kita ya malam ini ya. Matius 6:13. Ya, ada ayatnya ya. Ya, jelas ya, ada ayatnya ya. Baik. Ya. Panjang tuh. Ya, ayatnya panjang. Ya. Kita sekarang ke pemirsa lihatin caranya Ustadz Arin ya. Kita sekarang ke Greek Bible. Matthew chapter 6, chapter 6 verses 13. 6 ya, verses 13. And go, ada tulisan go di bawah. Jangan all caps susah sih, nanti keluarnya panjang. Oke, go. Syukran. Ayatnya. Sudah? Baik. Itu terakhir, pemirsa lihat. Terakhir itu kata amin ya. Amin ya. Ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan. Dalam kurung karena engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Syukran ya. Itu tandain ya, pemirsa baik. Blok. Itu ya syukran. Bawa ke Google Translate Yunani Indonesia. Silakan Ustazah. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Syukran. Kita lihat sekarang di Sabda. Pemirsa udah lihat ya artinya? Kita lihat di Sabda. Sabda. Tuh, berarti yang diblok sama Ustadz Arin itu tidak ada. Tidak ada di manuskrip asli. Siapa yang tambah? Screenshot? Baik.
Sabda sekarang. Sabda. Matius itu sudah angkanya diganti Ustadz Arin Afwan 17:21. 17:21. Ada ayatnya ya. Ustaz Zaniru ada ya ayatnya ya? Ada. Ada yang tertulis ya? Ada isinya ya? Baik. Greek Bible. 17:21. Go. Lihat. Ada Ustazah? Kosong. Kosong. Tidak ada ayat ini. Dari mana ini? Pemirsa di screenshot. Tidak ada ayat ini. Ayat ini tidak ada. Tidak ada. Sudah? Screenshot? Baik. Sambung. Matius lagi ganti angkanya 18:11. 18:11. Ada ayatnya. Greek Bible. Screenshot pemirsa. Pasang. Tidak ada. Ayat ini tidak ada. Dari mana datang? Sambung. Screenshot. Oke. 23:14. 23:14. Ada ayatnya panjang tuh. Panjang banget ya. Ada ya screenshot. Langsung 23:14. Go. Kosong. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada satu huruf. Oke? Ya. Screenshot pemirsa. Markus 7:16. Markus 7:16. Ada ayatnya? Ada. Di Greek? Screenshot pemirsa. Screenshot ya. Baik. Tidak boleh ada penghujatan. Nanti kita kena pasal. Ya. Oke. Tetap Markus 9:44. 9 ya, 44. Ada ayatnya di sebelah kanan, sebelah kiri lihat. Tidak. Oke, 44-nya ganti 46. Screenshot pemirsa, sebelah kanan ada, sebelah kiri. Orang Muslim harus menghormati dan sayang kepada saudara kita tercinta di Republik Indonesia ini. Apa? Kitabnya kosong. Markus, oke. Masih. 11:26. 11:26. Ada, lihat 11:26. Tidak. Ya, oke. 15:28. Markus, pemirsa di screenshot terus ya. Terus di screenshot. 15:28. 15:28.
Ya, pemirsa, aku sayang. Ya, jadi jangan kita nggak boleh, kita harus hormat ya. Kita harus menghormati saudara kita yang memiliki, tapi harus sayang, nggak boleh dihina, nggak boleh dihujat ya, nggak boleh. Jangan boleh. Ini saudara kita ya, Markus yang punya kitab Matius Markus ya. Jadi nggak boleh dihujat. Kita harus tahu ada apa sebetulnya gitu ya. Terus mengenal mereka. Ya, nggak boleh dihujat. Matius sudah, Markus sudah, Lukas. Di atas, ya. Itu di bawah, ya, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Iya. 17:36. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri. 17:36. Iya. Baik. Screenshot pemirsa ya. Screenshot ya. Oke. Masih ada? Masih. Masih ada, masih ada. Tenang, tenang. Tenang pemirsa. Ya, keren. 22. Tunggu sebentar. 22 ya. 22 apa berapa ini? Oh enggak. Yohanes. Yohanes Ustaz. Yohanes. Yang berapa itu Yohanes? 5. Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. 5, 4. 5, 4. Ya. Sebelah kanan ada, sebelah kiri kita lihat. John 5, 4. Oke, John 5:4 ada? Ada, baik. Ya, John 5:4 ada. Belum. Yohanes 5:4. Oke, John 5:4. Oh, kaget juga saya ada. Pemirsa di screenshot ya. Yohanes 5:4, John 5:4, itu dia. Ya, screenshot. Harus di screenshot. Supaya ada jejak digital, ya. Jejak digital ya. Yohanes 5:4, lalu Yohanes 5:4, 7:53. 7:53. Sebelah kanan ada, sebelah kiri 7:53. 7:53. Oke. Ada. Iya, ada, betul. Betul ada. Oke. Siap, sebentar, tenang. Ada itu Ustaznya ada. Iya, ngerti. Oke, baik. Baik ya. Itu ada dalam kurung itu. Itu kita lihat. Ada tanda kurung. Oke, sebentar. Biarkan saja. Pemirsa di screenshot ya. Screenshot. Ada kok itu. Iya. Coba. Di sabda itu di atas, di sebelahnya kotak versi paralel, ada tafsiran. Klik. Yerusalem. Ustazah, baca silakan. Pemirsa di screenshot. Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua. Dalam beberapa terjemahan kuno dan juga tidak dikenal oleh pujangga-pujangga gereja yang paling dahulu. Ada kalanya bagian ini terdapat di tempat lain dalam Perjanjian Baru. Bagian ini sesungguhnya berbau Injil-Injil sinoptik dan kiranya tidak berasal dari Yohanes. Barangkali berasal dari Lukas. Meskipun demikian, bagian ini termasuk kitab suci dan diakui demikian oleh gereja. Nilai historisnya pun tidak perlu diragukan. Bagian pemirsa, muslimin wal muslimah rahimahum. Di baris pertama. Lihat baris pertama. Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua. Tidak ada.
Oleh sebab itu tadi itunya dikurung. Tidak. Tidak. Sambung. Screenshot pemirsa ya. Tidak. Sambung Kisah Para Rasul 837. Kisah Para Rasul 837. Kisah Para Rasul 837. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul. Ya, 837. Sekron. Ada. Sebelah kiri. ACTS. ACTS. Ya, ACTS. Ya, X. Ya. 837. Prok. Jadi apa? Kosong. Langsung dijawab sama Ustaz Zaniru. Kosong. Oke. 1534. Masih Kisah Para Rasul. Masih ACTS. 1534. Prok. Jadi apa? Kosong. Screenshot pemirsa ya. Baik. Oke. 24:7. Udah banyak juga yang kosong ya Ustaz. Udah berapa tuh? Saya nggak ngitung. 24:7. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri lihat. 24:7. Kosong. Baik. 28:29. 28:29. 28:29. Sukran. Kosong. Tidak ada ya. Oh, udah berapa? Roma 16:24. Roma 16:24. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul Roma. Ya, 16:24. Oke. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri, Roma. Yaitu Romans, betul? Ya, 16:24. Kosong. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Terakhir, 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes. Di bawah. 1 Yohanes. Ya, itu dia. 5:7. Ya. 1 John. Ya, 1 John 5:7. Oh, yes, oke. Ada? Baik. Baik. Di dalam surga. Baik. Blok. Copy. Pemirsa ikutin caranya ya. Ini ayat penutup soalnya. Harus sempurna. Sempurna. Ya. Pindahkan Google Translate. Ada 3 saksi. Screenshot pemirsa. Ada 3 saksi. Sekali lagi. Lihat ini. Di Yohanes yang ini. Sebab ada 3 yang memberikan panjang banget. Di aslinya hanya ada tulisan. Hanya ada 3 saksi. Oke. Sudah? Screenshot. Nah sekarang kembali ke Greek Bible. 7-nya ganti 8. Ya, betul. Ya. Ya. Ikutin pemirsa ya. Pemirsa itu. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya menjadi satu. Coba lihat sabda. Coba lihat sabda.
8-nya apa? 8. Tuh, lihat. Ada 3 yang menjadi saksi dengan roh dan di bumi dan air, darah dan kebiasaan. Oke, sudah. Sabda kembalikan ke 7. Sabda ini kembalikan. Ya. Tafsiran dan catatan. Yerusalem, Ustazah Nirus silakan baca sebagai penutup. Ustaz. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya, bagian ini pasti tidak asli. Ustadz Arin tolong diblok. Pasti tidak asli. Yang bilang siapa? Yang aku kaina menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta di sabda. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Saya bacakan lagi yang tadi dari Kodeks Vatikanus. Amateotate kaikake Aveston palaion me metapoiei. Saudaraku, muslimin wal muslim, sayangilah, hormatilah, bertoleransilah kepada saudara kita, Kristen dan Katolik, yang kita sama-sama hormati memiliki tempat suci. Namanya Vatikan. Vis a vis, tempat beribadah, menyentuh, mencium, dan berdoa meminta kepada tempat yang ada patungnya. Lalu yang tempat suci di mana ditulis kitab-kitab yang menjadi hasil pembicaraan dari Erasmus van Rother dengan perpustakaan Vatikan menghasilkan buku kitab namanya Kodeks Vatikanus yang oleh Kainama dan seluruh umat muslim di seluruh Indonesia dan seluruh dunia dihormati sebagai kitab suci saudara kita Kristen dan Katolik, yang berisikan tulisan Amateotate kaikak Aveston palaion me metapoiei. Ayatnya kosong. Barakallahu fikum, Kainama minta maaf ya jika ada kata-kata yang salah. Tapi wallahi tidak ada niat untuk menghujat. Semuanya hanyalah berdasar dari data yang kita baca, yang kita dapat dari gereja sendiri. Ustazah Nirus, barakallahu fikum. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Kita membahas 2 tadi. Ya. Alhamdulillah terjawab sudah. Jarak. Syukran. Torino dan juga membahas tentang Vatikan. Terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak juga kepada sahabat Ayasofya yang mungkin dan mendengarkan kajian ini dari awal hingga akhir. Saya izin untuk mengakhiri video kita pada kali ini. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.